datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kesusahan hidupnya. Ya Rasulullah, aku ini susah, tidak ada makanan, aku perlu ya Rasulullah, juga ada urusan ini, aku perlu uang, perlu ini. Nabi mengatakan, yang kau nggak punya itu aku pun nggak punya juga, sama kita. Jadi kalau kau minta sama aku nggak ada, tapi kau boleh minta kepada Abdurrahman bin Auf. Yang kau nggak punya itu dia punya. Bilang sama Abdurrahman, aku yang menyuruh engkau, mengutus engkau untuk meminta kepada dia. Maka sahabat yang miskin tadi hadir melihat, yang punya keperluan tadi, pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Waktu itu malam. Maka hadir melihat dia ingin mengetuk pintu rumah. Belum lagi diketuk pintu rumah, hadir melihat terdengar di dalam rumah suara laki-laki yang memarahi wanita. Suara laki-laki itu adalah suara Abdurrahman bin Auf. Apa kata-katanya hadirin yang mengatakan kepada istrinya, wahai adindaku sayang, kalau kau hidupkan lampu jangan besar-besar kali. Mubazir itu kawan setan, setan itu ahli neraka. Kecil aja kau buat, kecil, asal kita nggak tabrakan aja udah, asal nampak aja udah. Oh, terang-terang kali mubazir. Mendengar itu hadir ya, sahabat tadi gawat kawan ini. Lampu aja di rumah sampai begitu, pelitnya kawannya. Kalau lampu aja pelit begitu, gimana dia mau ngasih permintaan tuh? Hampir putus asa hadir. Tapi karena nggak ada pilihan lain dan Nabi menyuruh untuk meminta kepada Abdurrahman, dia ketuk juga pintu. Begitu pintu dibuka hadirnya, mengucapkan salam, Abdurrahman itu bertanya, wahai fulan, ada hajat apa engkau datang ke rumah? Dia pun mengatakan, aku tadi telah datang kepada Nabi, Nabi menyuruh aku kemari karena aku perlu ini. Oh ya, ayo. Langsung hadirnya sahabat tadi dibawa oleh Abdurrahman bin Auf masuk ke gudang tempat perdagangannya. Gudang tempat penyimpanan barang dagangan. Pak Uzaifah punya itu kira-kira. Tapi lebih besar lagi Abdurrahman. Kan? Bukakan dia pintu gerbang gudang. Nah, Pak Usop, bukakan Pak Usop. Pak Usop pun buka lah. Abdurrahman bin Auf tadi suruh anggota buka. Masuk ke dalam hadirnya. Apa kata Abdurrahman kepada sahabat tadi hadirnya? Kau tengok ini isi gudang ini. Apa yang mau kau ambil, ambil sesuka hati kau. Begitu. Karena dia tahu apa yang diambil orang ini, maka itu akan dikirim ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah untuk kita. Untuk kita manusia. Kalau bukan karena penciptaan manusia, maka dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang begitu besar
langit yang begitu luas, planet-planet, bumi ini hadirin mulia, dengan seluruh isinya, semuanya ini hadirin mulia Allah ciptakan adalah untuk kemanfaatan manusia. Hadirin sekalian, berbagai macam tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan hadirin mulia. Ada yang tumbuhan itu hadirin mulia kita makan daunnya, ada yang kita makan batangnya, ada yang kita makan akarnya, ada yang dijadikan obat-obatan, ada yang dijadikan tumbuhan itu sebagai bahan untuk membuat rumah, ada yang bahan untuk membuat pakaian, jadi kain menjadi pakaian. Semua ini hadirin Allah ciptakan adalah untuk kita hadirin. Dan dunia ini hadirin mulia tidak akan pernah habis hadirin mulia. Selagi manusia masih ada di muka bumi ini, selagi itu hadirin mulia, tumbuh-tumbuhan ini akan tetap tumbuh. Untuk makanan manusia, untuk pakaian manusia, untuk tempat tinggal manusia. Tetapi hadirin sekalian, kita di manusia ini hadirin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan bukan untuk tinggal di dunia ini selamanya. Dunia ini hadirin mulia, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya anak, punya istri, punya keluarga. Tapi ketahuilah hadirin mulia bahwasanya kita diciptakan bukan untuk itu. Kita diciptakan hadirin mulia bukan untuk rumah kita, tapi rumah itu yang diciptakan untuk kita. Kita diciptakan hadirin mulia bukan untuk kendaraan kita, tapi kendaraan itu diciptakan untuk kita. Bahkan hadirin mulia kita diciptakan bukan untuk suami kita, tapi suami diciptakan untuk istri. Istri bukan untuk suami. Suami bukan untuk istri. Anak diciptakan bukan hadirin mulia bukan kita diciptakan untuk anak kita, tapi anak kita diciptakan Allah untuk kita. Jadi apa saja yang ada di muka bumi ini hadirin mulia memang Allah siapkan untuk kita, tapi kita bukan untuk mereka. Tapi hari ini hadirin mulia, berapa banyak hadirin mulia manusia yang tertipu. Mereka menganggap mereka diciptakan untuk dunia ini, untuk kebendaan-kebendaan duniawi. Sehingga akhirnya manusia lalai hadirin. Kalau mereka suatu hari nanti pasti akan meninggalkan dunia yang mereka cari, dunia yang mereka telah dapatkan, dunia yang mereka telah cari. Cepat atau lambat hadirin. Kalau kematian telah datang hadirin, maka semua yang telah kita dapatkan di dunia ini, yang telah menjadi milik kita, yang sudah kita kuasai, maka semuanya pasti akan berpisah dengan kita. Jangankan hadirin mulia benda mati yang tidak punya perasaan, benda hidup yang punya perasaan, yang punya rasa kasih sayang, rasa cinta, itu pun akan berpisah dengan kita. Kalau kita sudah mati hadirin mulia menjadi mayat, uang kita tidak akan ikut bersama dengan kita. Rumah kita tidak ikut bersama dengan kita. Kendaraan kita tidak ikut bersama dengan kita. Ini benda mati semua ini. Benda hidup kalau kita punya peliharaan yang kita sayangi, kucing, lembu, kambing. Kalau kita mati mereka pun tidak ikut sama kita ke dalam kubur. Benda hidup yang lebih punya perasaan, istri dan anak, suami. Suami yang mengatakan kepada istrinya, kaulah bulan, kaulah bintang. Begitu tinggi pujiannya hadirin, menunjukkan rasa cintanya, rasa sayangnya. Tapi hadirin mulia, jangankan istri mati hadirin mulia. Istri masih hidup pun berapa banyak laki-laki cari perempuan lain. Belum mati hadirin mulia. Apalagi sudah mati. Wanita juga begitu hadirin. Walaupun suami kita mengatakan cinta kepada kita, kalau kita sudah mati, dia tidak akan bersama dengan kita. Istri juga begitu.
Jadi kalau yang punya perasaan, yang punya rasa hadirin ya, mereka tidak akan ikut bersama kita kalau kita mati, apalagi yang tidak punya perasaan. Tapi hari ini hadirin ya, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan, berapa banyak tenaga yang telah kita kuras, pemikiran kita sudah habiskan hadirin ya, untuk mencari mendapatkan sesuatu yang kita akan berpisah dengannya, yang kita akan meninggalkan. Yang kadang-kadang hadirnya untuk mendapatkan mereka itu kita terpaksa harus dicaci maki, dihina. Banyak hadirnya orang mencari dunia, dicaci maki, dihina. Orang kerja di satu perusahaan, buat kesalahan sedikit saja, pimpinannya maki-maki, dasar kau binatang bodoh. Dimaki begitu hadirin diam aja, nggak berani melawan. Kenapa? Dia tahu kalau melawan kena pecat. Kalau dipecat nggak punya pekerjaan, cari kerja susah. Kalau nggak punya pekerjaan, nggak ada uang, nggak bisa beli makanan, nggak makan mati. Ini keyakinannya begitu hadirin. Maka akhirnya walaupun dicaci maki dia diam. Begitulah hadirnya orang mencari dunia. Kalau kita lihat hadirnya, maaf ini, orang-orang susah jualan di tepi jalan, diusir sama Satpol PP, lari, Satpol PP-nya pergi, jualan lagi, nanti datang diusir lagi, angkat lagi barang-barang. Begitulah kehidupan sehari-hari. Untuk apa hadirin ya? Untuk mendapatkan sesuatu yang akan ditinggalkan. Uang, harta, makanan, pakaian, rumah, kendaraan. Semua benda ini hadirin ya, walaupun sudah kita miliki, kalau kematian datang hadirin ya, maka kita akan berpisah dengannya, dan benda itu tidak akan pernah mau ikut bersama dengan kita. Hadirin sekalian, dunia ini Allah ciptakan untuk kita, tapi kita Allah ciptakan bukan untuk dunia. Untuk apa hadirin? Allah ciptakan kita untuk akhirat. Innad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhir. Sesungguhnya dunia ini aku ciptakan adalah untuk engkau manusia, kata Allah. Innad dunya khuliqat lakum. Dunia diciptakan untuk kamu. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Tetapi kamu diciptakan adalah untuk akhirat. Mana itu akhirat hadirin? Akhirat itu adalah kehidupan setelah kita mati. Itulah sebenarnya tujuan hidup kita hadirin. Tujuan hidup kita adalah ke akhirat. Kita diciptakan untuk akhirat. Akhirat itu ada dua saja pilihannya, surga atau neraka. Jadi Bapak sekalian, di dunia ini hadirin banyak orang yang mencalonkan diri jadi ini jadi itu. Calon lurah, calon camat, calon bupati, calon pengantin. Sekarang jadi calon presiden, calon wakil presiden, caleg, calon legislatif. Semuanya baru menjadi calon hadirin. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Banyak yang dapat, lebih banyak nggak dapat. Orang melamar mau jadi polisi, yang ngelamar ribuan, yang diterima cuma puluhan. Melamar jadi pegawai negeri, calon pegawai negeri, yang lamar ribuan, yang diterima cuma puluhan, ratusan. Hadirin, kita mencalonkan diri di dunia ini hadirin ya, hanya menjadi calon-calon saja yang belum tentu dapat. Sesuatu yang pasti hadirin ya, kita ini calon yang pasti adalah hadirin ya, kita ini camat, calon mati. Nah, itu pasti hadirin. Gak ada orang yang bisa lari dari kematian. Laki-laki tidak bisa lari dari kematian, wanita tidak bisa lari dari kematian. Dokter tidak bisa lari dari kematian. Pasien apalagi. Raja tidak bisa lari dari kematian. Rakyat juga tidak bisa lari dari kematian. Orang soleh hadirin ya,
yang taat kepada Allah, wali Allah, nabi Allah, itu pun tidak bisa lari dari kematian, apalagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak bisa lari. Jangankan lari hadirnya, mundur sesaat, maju sesaat, itu pun tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila telah datang ajal, kematian kepada mereka, maka tidak bisa dimajukan sesaat atau dimundurkan. Dimundurkan atau dimajukan satu saat, tidak bisa hadirnya. Kalau kita orang kaya raya hadirnya, datang malaikat maut ingin mencabut nyawa kita, kita tawarkan separuh harta kita. Kalau tawarkan semua takut kita, daripada nanti hidup setengah mati, bagus mati. Jadi manusia akan tawarkan separuh hartanya kepada malaikat. Kalau kita punya uang 1 triliun, kita mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, janganlah kau cabut nyawaku sekarang, mundurkanlah setahun aja. Maka hartaku yang 1 triliun itu kasih sama kau 50%, 500 miliar untuk kau. Mau malaikat hadirnya? Malaikat tidak terkesan hadirnya dengan harta kekayaan kita. Atau kita nekat hadirnya, tidak apa-apalah, hidup dalam kesusahan, yang penting hidup daripada mati. Udahlah malaikat, kau ambillah seluruh hartaku, uangku kau ambil, peternakanku kau ambil, kebunku kau ambil, tapi tolong jangan kau matikan aku sekarang. Kasih aku waktu beberapa bulan lagi, agar aku bisa beramal soleh, mengumpul amal, mempersiapkan kematianku. Maka hadirin sekalian, malaikat sedikit pun tidak terkesan kepada tawaran kita itu hadirnya, karena malaikat nggak perlu dengan itu. Malaikat itu hadirnya makannya cuma tasbih dan zikir saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini makanan malaikat. Itu apa dikasih uang 1 triliun sama malaikat? Malaikat nggak perlu kendaraan pergi kemana-mana. Nggak seperti kita hadirnya. Mau ke masjid aja terpaksa naik kereta ya Pak. Malaikat nggak perlu, kalau mana tinggal terbang sampai. Makan tidak perlu, pakaian tidak perlu, kendaraan tidak perlu. Untuk apa uang 1 triliun sama malaikat? Nggak terkesan hadirnya. Bahkan kalau seandainya dunia dan isinya ini kita yang punya, kita tawarkan kepada malaikat untuk menunda kematian kita, itu pun tidak diterima oleh malaikat. Atau kita susah ini, kita orang miskin, susah, punya anak, banyak pula, rumah kontrak, kereta kredit. Kita mengeluhkan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan cabut dululah, kontrakan bulan ini belum bayar. Kau dengar itu suara listrik itu sudah tit, itu sudah mau habis. Anak di sekolah belum bayar uang sekolah, yang di pesantren sudah nunggak 3 bulan. Istriku sakit, aku pun sakit-sakitan, janganlah kau cabut dulu, kasihanlah sama aku. Apakah malaikat terkesan hari ini? Tidak. Malaikat tidak akan terkesan dengan kesusahan kita. Malaikat akan tetap taat kepada perintah Allah. Disuruh cabut, cabut. Maka siapa saja hari ini, apakah kita orang kaya, kita orang miskin, kita tua, muda, lelaki, wanita, orang soleh maupun orang jahat hari ini, bila kematian telah tiba masanya sesuai yang telah Allah tentukan, tiba masanya. Ketika kita berada dalam rahim ibu kita berumur 4 bulan. Ketika itulah harinya ruh ditiupkan dan takdir kita ditentukan. Umur kita, rezeki kita, jodoh kita sudah ditentukan harinya. Tidak bisa hadirnya. Mereka tidak akan terkesan kepada kita. Ini yang pasti hadirnya.
Kematian ini suatu yang pasti. Dan bila kita telah mati hari dunia, pencalonan kita tinggal dua saja. Calon ahli surga atau calon ahli neraka. Nggak ada tempat di tengah-tengah. Siapa yang hari dunia menjadi calon ahli surga hari dunia? Siapa yang menjadi calon ahli neraka? Calon surga hari dunia, calon ahli surga adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dalam kehidupan. Siapa calon ahli neraka hari dunia? Orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, Ibu sekalian, semakin banyak perintah Allah yang kita kerjakan, berarti semakin dekat jalan kita menuju pintu surganya Allah. Semakin banyak larangan yang kita kerjakan, berarti semakin mendekat diri kita kepada pintu neraka Allah. Maka kalau kita melakukan amal kebaikan hari ini, ya, berarti kita mendekatkan diri kepada surganya Allah. Semakin banyak amal kita kerjakan, semakin dekat. Tapi kadang-kadang hari ini, ya, ketaatan kita barengi dengan kemaksiatan. Akhirnya hadirnya kita sudah hampir jalan menuju surga Allah, tapi karena maksiat balik mundur ke belakang lagi. Buat taat maju lagi ke depan. Buat maksiat lagi balik lagi ke depan. Kalau sama taat dengan maksiat berarti kita jalan di tempat. Karena lebih banyak hadirnya ketaatan yang kita kerjakan, berarti kita semakin mendekat kepada pintu surga. Tapi kalau semakin banyak hadirnya maksiat yang kita kerjakan, berarti kita semakin dekat kepada pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hadirnya ketika kita hadirnya diperintahkan Allah untuk sholat, itu artinya hadirnya Allah mengatakan ini jalan tercepat untuk engkau masuk ke surga. Ketika kita diperintahkan puasa, ini jalan tercepat untuk masuk ke surga. Ketika kita diperintahkan hadirnya membayar zakat, ini jalan cepat menuju surga. Diperintahkan untuk haji, kita pergi haji, ini jalan tercepat untuk menuju surga. Jadi apa saja hadirnya perintah-perintah Allah, itu adalah jalan menuju surga Allah. Dan apa saja hadirnya larangan Allah, itu adalah jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, yang menentukan kita, yang menentukan siapa kita ini hadirnya, menjadi apa kita, adalah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadirnya kesempatan untuk memilih. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang sudah Allah takdirkan, yang kita nggak bisa merubahnya, yang kita nggak bisa melawannya, tinggal taat saja. Tetapi ada takdir hadirnya yang Allah berikan kepada kita, yang kita disuruh memilih. Misalnya hadirnya, kita lahir jadi laki-laki, ini sudah takdir dari Allah. Ya. Kita nggak bisa rubah, kita jadi perempuan. Walaupun dioperasi tetap juga kita laki-laki aslinya, walaupun tampilannya jadi perempuan, tetap juga laki-laki. Kita ditakdirkan jadi orang Indonesia, lahir di Indonesia, ini takdir Allah yang kita nggak bisa pilih. Kalau boleh milih hatinya kita lahir di mana, nggak mau kita lahir di Indonesia. Ya? Kita pilih lahir di Mekah, kita jadi orang Arab gitu ya. Jadi orang Quraisy kita, keturunan sama dengan keturunan Nabi. Atau paling nggak kita lahir di Eropa, di Amerika, biar ada bule-bule kita sedikit, ganteng kita. Orang Afrika itu hanya kalau disuruh milih, mana mau dia lahir di Afrika? Lahir dari rahim ibu yang hitam hari itu. Tapi itu bukan pilihan itu hadirin. Itulah takdir yang Allah telah tentukan kepada kita. Turun hujan itu takdir dari Allah, nggak bisa kita lawan hadirin. Ada takdir-takdir Allah hadirin yang kita tinggal terima, nggak bisa lawan hadirin. Tetapi ada takdir Allah kepada kita hadirnya, apakah kita menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka, itu Allah serahkan kepada kita untuk memilihnya.
kepada kita. Kalau kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, berarti kita memilih menjadi calon surga. Maka dari sekian untuk Allah SWT, kebahagiaan kita, kesuksesan kita, kejayaan kita hari ini, hidup di dunia ini adalah sejauh mana kita taat kepada Allah. Bukan pada harta benda. Dan kehinaan bukan pada kemiskinan hari ini. Tetapi kemuliaan pada taat perintah Allah, kehinaan adalah kalau tidak taat kepada Allah. Orang kaya yang taat kepada Allah, dia akan mulia. Orang miskin yang taat kepada Allah juga akan mulia. Orang kaya tidak taat kepada Allah, dia akan hina. Orang miskin, saudara miskin gak taat, hina dan menderita. Agama ini hadirnya tidak memuliakan orang kaya, tidak menghinakan orang miskin. Agama memuliakan orang yang taat kepada Allah dan menghinakan orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau sekarang Allah SWT, kaya miskin ini hadirnya bukan pilihan kita ini. Ini adalah ketentuan dari Allah SWT. Makanya Allah tidak melihat hadirnya. Allah tidak menilai kita dari segi harta benda, pangkat, jabatan, kekuasaan, penampilan, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada wajahmu, penampilanmu, tidak memandang kepada harta bendamu. Orang hitam, orang putih di sisi Allah sama saja. Taat mulia, tidak taat hina. Orang ganteng sama orang jelek, orang cantik sama orang jelek di sisi Allah sama. Karena Allah yang membuat itu. Yang Allah nilai adalah kamu ganteng taat nggak kepada Allah. Kamu jelek taat nggak kepada Allah. Kamu sehat taat nggak kepada Allah. Kamu sakit taat nggak kepada Allah. Kalau dalam setiap keadaan hari mulia, siapa saja kita taat kepada Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi Sulaiman raja, Nabi Daud raja, taat kepada Allah, Allah muliakan dunia akhirat. Namrud Fir'aun juga raja, tapi tidak taat kepada Allah, Allah hinakan dunia akhirat. Ada sekarang Allah SWT, Bilal hadirnya hitam legam, tidak tampan, tetapi taat kepada Allah hadirnya, Allah muliakan. Sampai-sampai hadirnya dia masih di dunia, tapi langkah-langkahnya hadirnya sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih di dunia hadir. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendengar suara terompah. Bertanya kepada malaikat, suara apa itu? Itu suara terompahnya Bilal bin Rabah, sahabatmu. Orangnya masih di dunia, langkah-langkahnya sudah berada dalam surga. Padahal Bilal orangnya hitam hadirnya, tidak cantik, tidak tampan, tidak kaya hadirnya. Tetapi hadisnya Allah SWT, langkah-langkahnya sudah berada di surga. Jadi tidak, bukan ukuran kita ini hadirnya, bukan pada penampilan hadirnya. Bukan kepada wajah kita. Hari ini berapa besar biaya yang kita keluarkan untuk penampilan kita. Silakan saja hari ini. Kita mau kelihatan cantik, mau kelihatan ganteng, kelihatan bersih, silakan, malah disuruh. Innallaha jamal wa yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Tetapi bukan berarti hadirnya kalau kita sudah memakai pakaian yang mahal, yang indah, kita merasa jadi mulia. Itu yang salah hadirnya. Kita bangun rumah cantik, silakan hadirnya. Tapi menganggap kita mulia daripada orang lain karena rumah kita lebih cantik daripada orang lain, itu yang salah hadirnya. Benda-benda duniawi ini hadirnya tidak akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, karena nggak dipandang oleh Allah. Jangankan rumah kita hadirnya, mobil kita, harta benda kita,
Dunia dengan segala isinya itu pun nggak dipandang oleh Allah. Apalagi yang kita punya cuma seperberapa dunia nih. Ada 7 miliar manusia di muka bumi ini. Dan dunia ini di sisi Allah tidak bernilai walaupun seperti sebelah sayap nyamuk. Coba sebelah sayap nyamuk dipotong 7 miliar, berapa kecilnya itu? Itulah kita punya. Itulah yang mau kita anggarkan, kita lagakkan, kita anggap dengan itu kita jadi mulia. Alangkah tertipunya kita. Kalau dibilang alangkah bodohnya kita, sakit hati pula kan. Kalau dibilang bodoh kita sakit hati. Alangkah tertipunya kita hari ini. Mencari kemuliaan dari sesuatu yang nggak dipandang oleh Allah. Duniawi. Besar modal kita hari ini untuk merubah penampilan kita agar dianggap mulia. Ternyata tidak mulia. Kalau kita hari ini memakai barang-barang mahal, mewah hari ini, siapa yang memuliakan kita hari ini? Yang memuliakan kita adalah orang yang cinta dunia. Tapi Allah tidak akan memuliakan kita. Allah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwar. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada wajah, penampilan. Wa amwalikum, tidak juga memandang kepada harta benda. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah memandang kepada hatimu, imanmu, sifat-sifat kebaikanmu. Itu yang Allah pandang. Itu dulu Allah pandang hati kita, sifat-sifat kebaikan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hatimu dan amalan. Cuma dua ini Allah pandang, hati dan amal. Dari keduanya hati dulu dipandang hari ini. Walaupun banyak amal kita hari ini, tapi kalau hati kita busuk, kita nggak dipandang oleh Allah SWT. Bahkan busuknya hati itu hari ini akan menghabiskan, menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami punya tetangga satu orang wanita yang dia beribadah sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari, tetapi hati kami sakit mendengarkan kata-kata yang keluar dari lidahnya. Hati kami selalu sakit mendengarkan ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya. Padahal dia sepanjang malam beribadah, sepanjang siang berpuasa. Apa kata Nabi kepada orang seperti itu? Nabi mengatakan huwa ahlun nar. Dia itu ahli neraka. Padahal hadirinnya beribadah sepanjang malam. Beribadah sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari. Tapi mulut hadirinnya suka menyakiti hati orang lain. Kenapa mulut suka menyakiti hati orang lain? Karena hati rusak. Karena menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Apakah karena ketaatannya? Apakah karena keilmuannya? Apakah karena harta bendanya? Apakah karena jabatannya? Sehingga dia merasa lebih baik daripada orang lain. Orang itu Pak kalau menghina orang lain karena dia merasa lebih tinggi. Dan itu Allah gak suka. Walaupun amalnya besar hatinya, tetapi kalau hatinya rusak, maka amalnya itu kalah dengan kerusakan hati. Ada orang yang datang hadir dari akhirat dengan segunung amal kebaikan, tetapi begitu dihisab, satu persatu amalnya itu harinya diambil, diberikan kepada orang lain. Kenapa hadirnya? Karena ketika hidup di dunia suka mencaci maki orang, berghibah, memfitnah. Maka orang-orang merasa sakit hati. Maka Nabi kembalikan hadirnya. Di akhirat nanti dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, karena kamu pernah mencaci maki dia, maka pahalamu dipindahkan kepada orang.
Karena kamu pernah menggibahi, menceritakan keburukannya, maka pahalamu dipindahkan kepada dia. Kamu pernah menfitnah orang itu, pahala kebaikanmu dipindahkan kepada orang yang kamu fitnah. Karena begitu banyaknya orang yang kita caci, kita maki, kita gibahi, kita fitnah, maka semua amal kebaikan kita pindah kepada orang lain. Gak cukup. Maka akhirnya dosa orang lain masuk kepada catat amalan kita. Orang yang datang dengan membawa satu gunung amal kebaikan, tapi karena hatinya rusak, habis semua amal kebaikannya. Oleh karena itu hadirin, nabi-nabi Allah hantar ke muka bumi ini hadirin, pertama sekali usahanya adalah usaha atas iman, usaha atas hati. Bagaimana dalam hati kita ada keyakinan kepada Allah yang sempurna. Yakin kepada Allah. Allah adalah zat yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memuliakan kita, yang menghinakan kita, mendatangkan sakit, menyembuhkan penyakit, yang mendatangkan keuntungan, mendatangkan kerugian adalah Allah. Ini keyakinan kita. Bila aku taat kepada Allah, aku dimuliakan Allah. Bila aku tidak taat kepada Allah, Allah hinakan aku. Kalau kita yakin seperti itu harinya, hati kita akan bersih. Kita tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Justru kita menganggap diri kita ini adalah orang yang paling rendah. Sebenarnya kalau kita mau jujur Bapak sekalian, Ibu sekalian, kita lah orang paling rendah dibandingkan orang lain. Asal kita mau menghitung berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita, baru kita akan tahu kalau kita lebih buruk daripada orang lain. Cuma sayangnya hari ini kerja kita mencari keburukan orang, menghitung-hitung kesalahan orang. Kita lupa menghitung kesalahan kita. Jadilah akhirnya orang lebih buruk daripada kita. Padahal dosa kita banyak. Saking banyaknya dosa kita hari ini, sampai kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu dosa. Datang musibah kepada kita hari ini, dengan lagaknya muncung kita mengatakan, apa salahku ya Allah? Sok paten. Nanya ulah, apa salahku ya Allah sehingga kau datangkan musibah seperti ini? Kalau Allah bongkar hadirnya kesalahan-kesalahan kita, lebih besar dari itu musibah Allah datangkan lagi kepada kita. Hanya karena kasih sayang Allah hadirnya kita ini masih berjalan. Kalau sekarang ini Allah berikan sedikit penyakit kepada kita, itu adalah mukaddimah dari marahnya Allah kepada kita. Baru sedikit aja tuh tegurannya jadi. Kalau sekalian kepada Allah SWT, maka hidup yang sementara ini Bapak Ibu sekalian adalah untuk mempersiapkan tujuan hidup kita, yaitu akhir. Maka apa saja yang ingin kita lakukan, coba kita tanya, ini baik untuk akhirat atau enggak? Kita mau melakukan sesuatu, ini bagus enggak untuk akhirat? Apa ini konsekuensinya ke akhirat? Apa ini hasilnya ke akhirat? Apa ini? Oh, ini jalannya ke neraka nih, jangan buat. Ini kalau kubuat, oh ini menuju surga nih, kan? Ucapan juga begitu hari ini. Kalau kita ingin mengucapkan sesuatu, ini kalau mengucapkan arahnya ke surga apa ke neraka? Oh, arahnya ke surga nih. Lanjutkan. Baca Quran, zikir, taklim, doa. Ini kan ucapan-ucapan menuju surganya Allah. Lanjutkan hari ini. Tapi kalau ucapan-ucapan yang akan menghantar kita neraka, berhentikan. Kalau orang yang ngomong, kita suruh berhenti. Nggak berani kita nyuruh berhenti, tutup kuping kita. Ingatkan. Kalau ada kawan kita cerita, teringatnya Bu, aku udah mau usah diingat-ingat. Langsung cepat, gak usah sampai dia teringat dia dengan yang diingatnya itu. Teringatnya Bu, bapak itu, ibu itu gini, udah Bu. Gak usah ingat-ingat Bu. Nah, stop langsung. Tapi kalau nggak sanggup kita hari ini memberhentikan segan. Ibu ini orang soleh, ibu ini orang ini. Udah kita diam aja, nggak usah dengar. Kalau kita berani, hentikan.
Jadi perkataan kita hadirinnya, kalau kita ingin mengatakan sesuatu, lihat ini perkataan surga atau perkataan neraka. Ingin melangkah, langkah ke surga apa langkah ke neraka. Ingin memberi, ini kalau diberi ke surga apa ke neraka. Kalau kita mengeluarkan uang ini, mau beli ini kalau dibeli ke surga apa ke neraka ini kalau dibeli. Oh, lebih berat ke nerakanya daripada ke surga. Oh, usah beli. Begitulah seharusnya hidup kita hari ini. Tapi hari ini kita nggak ada timbang-timbang. Pokoknya kalau sor sama nafsu kita mainkan. Asal cocok sama nafsu kita, langsung kita ambil, langsung kita lakukan, langsung kita beli, walaupun harganya mahal. Cocok sama nafsu. Padahal itu menuju nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang beriman hari ini ya, mereka hari ini bila melakukan sesuatu yang membawa mereka kepada surga, mereka nggak hitung. Satu orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kesusahan hidupnya. Ya Rasulullah, aku ini susah, tidak ada makanan, aku perlu ya Rasulullah, juga ada urusan ini, aku perlu uang, perlu ini. Nabi mengatakan, yang kau nggak punya itu aku pun nggak punya juga. Sama kita. Jadi kalau kau minta sama aku nggak ada. Tapi kau boleh minta kepada Abdurrahman bin Auf. Yang kau nggak punya itu dia punya. Bilang sama Abdurrahman, aku yang menyuruh engkau, mengutus engkau untuk meminta kepada dia. Maka sahabat yang miskin tadi hadir melihat, yang punya keperluan tadi, pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Waktu itu malam. Maka dia ingin mengetuk pintu rumah. Belum lagi diketuk pintu rumah dia terdengar di dalam rumah suara laki-laki yang memarahi wanita. Suara laki-laki itu adalah suara Abdurrahman bin Auf. Apa kata-katanya hari ini? Mengatakan kepada istrinya, wahai adindaku sayang, kalau kau hidupkan lampu jangan besar-besar kali. Mubazir. Mubazir itu kawan setan, setan itu ahli neraka. Kecil aja kau buat, kecil. Asal kita nggak tabrakan aja udah. Asal nampak aja udah. Oh, terang-terang kali. Mubazir. Mendengar itu hadir ya, sahabat tadi gawat kawan ini. Lampu aja di rumah sampai begitu, pelitnya kawannya. Kalau lampu aja pelit begitu, gimana dia mau ngasih permintaan tuh? Hampir putus asa. Tapi karena nggak ada pilihan lain dan Nabi menyuruh untuk meminta kepada Abdurrahman, dia ketuk juga pintu. Begitu pintu dibuka hadirnya, mengucapkan salam, Abdurrahman itu bertanya, wahai fulan, ada hajat apa engkau datang ke rumah? Dia pun mengatakan, aku tadi telah datang kepada Nabi, Nabi menyuruh aku kemari karena aku perlu ini. Oh ya, ayo. Langsung hadirnya sahabat tadi dibawa oleh Abdurrahman bin Auf masuk ke gudang tempat perdagangannya. Gudang tempat penyimpanan barang dagangan. Pak Uzaifah punya itu kira-kira. Tapi lebih besar lagi Abdurrahman. Bukakan dia pintu gerbang gudang. Nah, Pak Usop, bukakan Pak Usop. Pak Usop pun buka lah. Abdurrahman bin Auf tadi suruh anggota bukakan, buka. Masuk ke dalam hadirnya, apa kata Abdurrahman kepada sahabat tadi hadirnya? Kau tengok ini isi gudang ini. Apa yang mau kau ambil, ambil sesuka hati kau. Begitu. Karena dia tahu apa yang diambil orang ini, maka itu akan dikirim ke akhirat, ke surganya Allah SWT. Jadi orang beriman itu begitu. Kalau sesuatu yang bisa mengarahkan mereka kepada neraka, mereka berhentikan. Tapi sesuatu yang menghantar ke surga, oh mantap, jalan terus. Kalau kita kan enggak. Kalau untuk kepentingan nafsu kita, kepentingan pribadi kita, kita habis-habisan kita. Tapi begitu kepentingan agama membantu orang lain, baru kita berhitung habis-habisan. Sampai rusak kalkulator kita itu begini. Ujungnya dapat sedikit kali untuk orang.
Saking bakhilnya kita Bapak Ibu sekalian, saking bakhilnya, saking cintanya kepada dunia. Kalau kita hari ini yang mau berinfak, di kantong kita ada uang 10.000 dua, 10.000 yang masih baru, 10.000 yang sudah jelek. Kita mau kasih sama orang lain, yang mana kita kasih? 10.000 baru apa 10.000 jelek? Yang jelek kita kasih, padahal nilainya sama. Tapi karena begitu bakhilnya kita, begitu cintanya kepada dunia, jelek buruk pun jadi penentu hatinya untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Yang jelek itulah kita kasih. Itu kenapa akhirnya? Karena hati kita rusak. Tidak cinta kepada akhirat, cinta kepada dunia. Ini yang mau diperbaiki hari ini. Maka usaha dakwah didatang, usaha agama didatang hari ini adalah untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki amalan kita secara bertahap-tahap. Bukan langsung simsalabim langsung jadi. Begitu keluar 3 hari, keluar sekolah di Masturong, langsung jadi wali Allah. Iya sebentar. Habis itu mulai datang setan lagi. Kalau dulu setan yang menggoda kita, setan jalanan yang masih kelas rendah. Begitu kita sudah pulang Masturong 10 hari, pulang Masturong 15 hari, pulang Masturong 40 hari, maka iblis akan mengirim setan-setan kelas atas untuk menggoda kita. Kan ada orang bilang, kenapa dia udah 4 bulan, sudah 40 hari, udah jadi ustaz, kok kayak gitu, kok rusak? Karena yang menggodanya bukan yang menggoda kau. Yang dikirim iblis untuk menggoda dia, yang memang di atas dia derajat. Kalau seandainya dia cuma kopral, diantar sersan, diantar kapten. Kalau dia sudah kapten, diantar jenderal bahkan dikirim hadirnya untuk merusaknya. Coba sekali kalau saudara, kita usaha dakwah ini adalah untuk mengusahakan hati ini agar yakin kita betul, agar iman kita betul. Kalau iman betul, hati betul, maka amal akan ikut betul. Untuk itulah kita disuruh dakwah. Bicara kebesaran Allah itu adalah untuk membetulkan hati kita, membetulkan keyakinan kita. Maka di masa keluar ini, ibu-ibu sekalian, banyakkan bicara kebesaran Allah, banyak bicara akhirat. Hari ini kenapa kita cinta dunia? Karena itu yang kita bicarakan tiap hari. Kalau kita bicara akhirat tiap hari, bicara akhirat, bicara kematian, maka ini akan mengurangi cinta dunia kita. Dunia ini hari ini tidak bisa kita hindari. Kalau sudah mau datang, dunia kalau didatangkan Allah, walaupun kita lari, dikejar sama dunia. Kalau dia sudah mau datang, tapi kalau dunia sudah mau lari, walaupun kita jungkir balik hari ini ya, ngejarnya tetap gak dapat. Jadi hari ini santai aja dengan dunianya. Yang perlu buru-buru itu kepada akhirat, kepada amal kebaikan. Bukan buru-buru, bersegera. Kalau kepada dunia kita santai, tapi kalau kepada akhirat bersegera. Bersari. Terus segera. Makanya kalau kita ditaskil, suami ibu ditaskil 4 bulan, segera Pak. Kapan Bu? Segera lah pokoknya. Suruh aja dia keluar. Aku sudah nggak suka nengok gaya dia di rumah. Karena laki-lakinya kalau udah kelamaan di rumah kayak perempuan jadinya. Berubah itu sifatnya, fitrahnya berubah kalau kelamaan di rumah. Perempuan kalau kebanyakan di luar berubah juga kayak laki-laki jadinya. Fitrah wanita dalam rumah, fitrah laki-laki di luar rumah. Maka walaupun suami ibu dai kalau udah kelamaan nggak keluar berubah. Mulai marah-marah, mulai matanya ke sana kemari, mulai senyum-senyum, teleponan, WA-an, telepon, senyum-senyum, udah kawan itu dah. Jadi udah rusak aja udah kelamaan nggak keluar. Maka Bapak Ibu kalau saudara keluar ini hari ini adalah sarana, jalan untuk memperbaiki diri. Kita diminta untuk keluar lagi. Tapi di masa keluar kita jaga amal, jaga dakwah kita, jaga taklim kita, jaga ibadah kita, jaga akhlak kita. Maka kalau ini kita tunaikan hari ini, maka keluar ini jadi asbab perubahan dalam diri kita, jadi asbab perubahan bagi orang lain.
Apalagi yang mau istimewa di bulan September akan ada Jur Kudama. Ahbab-ahbab ini diminta semua keluar 4 bulan. Maka ibu-ibu catatkan nama suaminya untuk keluar 4 bulan, paling lambat bulan September tahun 2024. Itu paling lambat itu. Jangan pilih yang paling lambat, ibu pilih yang paling cepat. Kalau untuk dunia segera, jangan lama-lama. Takutnya nanti ibu bilang bulan 9 aja, bulan 7 mati pula suami ibu. Jadi kita dahulukan. Sebenarnya sebelum suami kita keluar atau setelah suami kita keluar, kita juga ikut keluar bersama dengan suami kita. Sampai ke 10 hari, keluar 15 hari, keluar 40 hari. Sekarang ini hari ini banyak negara-negara yang sudah kita kirim jemaah rijal, khususnya daerah-daerah Amerika Latin. Dari mulai atas, dari mulai Amerika, Meksiko, Panama, Kolombia, terus ke bawah sampai ke Argentina, Amerika Latin itu sudah banyak kita kirim jemaah rijal, tapi kita belum pernah kirim jemaah mastur. Siapa ini ibu-ibu dari Medan ini yang pertama berangkat ke Amerika Latin? Masya Allah, nanti ibu-ibu di akhirat akan dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu bisa berbangga-bangga dengan sahabat-sahabiah. Ibu jumpa dengan Khadijah Anha, jumpa dengan Aisyah Anha, jumpa dengan Fatimah, jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang lain. Ngobrol sama mereka, ditanya, kamu ini dari mana? Saya dari Medan. Medan itu di mana itu? Oh, Medan itu di Indonesia, jauh. Kalau naik pesawat 8 jam dari negeri lain yang Arab itu. Terus kau waktu hidup dulu di dunia apa yang kau buat? Aku walaupun jelek-jelek gini pernah dakwah ke Amerika Latin. Hah? Kaget. Ummul Mukminin Aisyah, Khadijah kaget. Hah? Tengok muka kau memang betul jelek kau. Tapi kok semangat kali kau pernah dakwah ke Amerika Latin. Coba kau Karbusari, cerita kau dulu. Kita bercerita, kami terbang selama 24 jam. Pertama kali terbang 24 jam. Senyum-senyum sahabiah nanti jumpa sama ibu. Kalau mengkarpusarikan ibu-ibu pernah dakwah ke negeri-negeri yang jauh. Ini tanya, kamu dari mana? Dari Medan, Bu. Udah pernah keluar Mas Turo? Pernah, Bu. Kemana? Tembung. Tembung dari mana? Medan juga. Jadi Medan aja. Kan malu kita. Yang lebih parah lagi, pernah kau keluar? Enggak pernah. Aduh kawan. Sahabiah, istri Nabi, anak Nabi, istri sahabat, anak sahabat, semua mereka pernah huruf fisabilillah. Maka kita pun harus pernah. Kalau bisa lebih jauh. Masya Allah. Ummu Haram, kuburannya di Cyprus. Berapa jauh itu dari Arab? Itu tandanya dulu wanita pun keluar jalan. Hari ini kita mau ulangi. Kita kirim dari Medan jemaah ke Argentina, ke Brazil. Kirim jemaah ke Jerman, ke Eropa, ke Afrika kita. Ini ada Subah Masturo. Jangan keluar Malaysia, Thailand. Ini ke Amerika Latin sana. Persedia Bang, insyaallah. Kita bawa istri kita insyaallah. Ibu-ibu catatkan namanya. Saya niat keluar negara jauh ke Bolivia. Mana Bu Bolivia? Enggak tahu aku di mana. Pokoknya aku jauh lah itu pasti. Saking nggak tahunya aku berarti jauh itu. Kalau dekat pasti tahu kita kan. Catat nama negara mana kita mau akan tuju. Silakan taskil insyaallah. Bapak di luar taskil, ibu taskil dalam. Surat.